Berarti aspirasinya mungkin kalau umpamanya sama dengan aspirasi dari Kang Asep Yaci Tasikmalaya. Pentingnya kita mensosialisasikan tentang agenda-agenda acara kegiatan apapun ya yang sudah kita lakukan. Selanjutnya mungkin siapa? Kang Isan, mangga memperkenalkan diri. Kang Isan ini adalah ketua atau kohor baru untuk Yaci Tasikmalaya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sih. Perkenalkan, nama saya Iksan, koordinasi area Tasikmalaya. Mungkin kohor baru ya. Dulunya sebagai Kang Asep. Mungkin dari saya cukup sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Daya. Selain apa namanya, supaya untuk mempersingkat waktu juga, Garut nggak ada yang datang ya? Untuk mempersingkat waktu juga, yang di dalam sini mungkin nanti supaya bisa view-nya bisa nyaman lihat ke sini, mungkin bisa apa di tengah gitu geser atau gimana gitu. Santai aja sih, boleh sambil ngerokok, boleh sambil minum kopi, boleh sambil tiduran, mau tiduran juga boleh, anggap aja nonton TV lah gitu. Untuk yang di luar juga barangkali kepo, pengen lihat, penasaran pengen lihat, boleh silahkan. Tapi sebelum itu, tolong saya minta para koor cek grup koordinasi Yaci Jabar 9. Ada 2 link dan tolong 2 link itu di-share ke grup areanya masing-masing atau di grup pengurusnya masing-masing, terserah, silakan. Mau di forward ke grup pengurus areanya masing-masing boleh, mau di forward di grup member Yaci areanya sendiri pun boleh. Karena saya akan menyampaikan yang harapannya adalah bisa menjawab semua aspirasi dari berapa area nih? 7 area ya berarti ya? Atau ada enggak? Maksudnya yang ngasih aspirasi area itu ada 4, ada 4 area. Tadi Kang Ope Yaci Sumedang merasa sudah cukup pantas, tinggal nanti memperbaiki secara internalnya aja, gimana supaya lebih kompak. Om Uli tadi dari Yaci Indramayu itu tetap semangat dengan kondisi Indramayu sekarang yang sudah mulai sehat lagi ya. Alhamdulillah, tepuk tangan lah buat Yaci Indramayu. Terus Kang Elan dari Kuningan, nah ini juga nanti harapannya bisa menjawab kebingungan Kang Elan nanti, gue mesti gimana sih Yaci teh gitu tak. Sama monetisasi ya berarti ya, maksudnya kan ya monetisasi aspirasi dari Kang Adot Yaci Cimahi. Sementara Om Mama Yaci Bandung mengaspirasikan poin yang sama tentang pentingnya publikasi media, sama dengan Kang Asep dari Yaci Tasik. Udah di forward. Kalau udah di forward boleh mungkin posisinya lebih berada di depan monitor supaya bisa lebih nyaman. Nggak apa-apa. Kalau omongin kan sekarang itu adalah sebatas trigger atau pemicu. Jadi ini bukan apa yang menjadi keinginan saya pribadi dan akhirnya nanti harus menjadi keputusan yang harus diikuti oleh Yaci Jabar 9. Bukan, sama sekali bukan. Karena ini adalah yang kami buat, yang kami susun, yang kami implementasikan untuk Yaci Bandung. Jadi saya di sini bukan mempresentasikan apa yang harus dilakukan oleh Yaci Jabar, bukan. Tapi mempresentasikan apa yang sudah dibuat oleh Yaci Bandung. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apapun yang dipresentasikan nanti, seperti yang tadi saya sampaikan, anggap hanya sebatas sebagai trigger atau pemicu. Dari poin-poin yang nanti akan saya sampaikan, harapan saya adalah rekan-rekan semua akan mulai bereaksi
memikirkan alternatif atau variasi dari poin-poin ketentuan-ketentuan juga ada. Jadi yang pertama, ini hanya sebatas sebagai trigger atau pemicu. Silahkan didebat, silahkan dikritik, silahkan nanti dirubah, diedit, dihapus, disesuaikan dengan areanya masing-masing. Kalau misalnya ini dirasa bermanfaat, kalau dirasa ini memang ada inspirasi yang pantas untuk diambil. Dan yang kedua adalah kami yakin banyak hal-hal, acara, kegiatan, atau poin-poin yang belum dilaksanakan atau YC area lain belum punya, belum memiliki. Begitupun sebaliknya. Ini makanya saya bilang bahwa ini sebatas pemicu. Harapannya adalah supaya teman-teman semua nanti bakal kepancing, bereaksi gitu loh. Keterangsang bener. Keterangsang, oh nggak boleh dong, YC Bandung salah tuh, harusnya begini-begini, silahkan bebas. Oh ya begitu mah YC Bandung, YC kita mah mending kayaknya nanti untuk poin yang ini kita begini-begini aja deh. Bebas, silahkan. Yang penting kita harus punya panduan supaya kita tidak kehalangan arah, supaya kita tahu kita tujuan kita tuh kemana sih. Nggak cuman gaya-gayaan, petantang-petenteng pakai atribut atau konvoy menghadiri acara apapun itu, tato gitu kan misalnya. Kita lah itu mah kita memang begitu kan. Jadi begitupun sebaliknya, pasti banyak yang YC area lain sudah punya, pernah melaksanakan, tapi YC Bandung belum punya gitu loh. Tapi YC Bandung belum pernah. YC Bandung belum pernah biker camp kayak YC Cianjur. YC Bandung belum pernah ngadain event yang dapat sponsor dari siapapun kayak YC Tasik, Class Mile gitu. Jadi itu ya maksudnya ya. Tepuk tangan buat YC yang lain lah boleh. Ini jadi bukan tentang YC Bandung, ini bukan tentang YC Bandung sekali lagi. Ini tentang YC Jabar 9. Tolong dipahami itu dulu, ini sebatas sebagai trigger, silahkan didebat, silahkan dikritik, diedit, hapus, tambah, segala macam. Dan yang kedua adalah, ini kita tujuannya saling melengkapi nanti. Supaya masing-masing area nanti menyumbangkan suaranya, yang poin yang ini kita harusnya begini. YC Jabar 9 bahkan mending ini diterapin aja di Jabar 9, poin yang ini begini. Cukup ya, itu mukadimannya. Nah, untuk seperti YC Kuningan, untuk mungkin seperti YC Indramayu, atau bahkan seperti YC Garut yang sebetulnya sudah gabung sama kita dari zaman YC Priangan Timur ya, belum setelah YC Baraya, bahkan YC Baraya udah ada Garut, tapi akhirnya sekarang kondisinya ya seperti itu. Itu butuh perhatian kita semua. Itu artinya harus ada ketentuan, harus ada peraturan, harus ada regulasi atau apapun. Karena saya yakin untuk komunitas atau klub yang sudah berumur lebih dari 1 tahun, meskipun dasarnya itu hobi, saya yakin saat begitu member semakin banyak, otaknya makin banyak, latar belakang pendidikannya makin beragam, latar belakang kemampuan finansialnya makin beda-beda, itu harus ada guide, harus ada panduan. Meskipun awalnya dasarnya adalah kita berkumpul atas nama satu hobi. Kita berkumpul atas nama Rarasepan atau apa namanya? Cil apa dong Rarasepan? Ngerti kali lu Rarasepan? Rame-rame. Suka-suka gitu loh. Suka sama suka. Tapi saat kita sudah mengumpulkan orang, itu masalah pasti ada. Enggak mungkin enggak. Jangankan perusahaan, jangankan organisasi resmi, jangankan pemerintahan, mungkin Kang Opel lebih paham ya. Lingkungan komunitas hobi seperti kita aja, itu pasti ada masalah. Kenapa? Karena melibatkan banyak orang, karena melibatkan banyak pihak. Untuk itulah kayaknya harus dibikin nih buku panduan yang harus diikuti sama semua supaya semuanya punya satu sudut pandang. Bukan satu pola pikir ya, tapi satu sudut pandang. Pola pikir silahkan, harus merdeka, tidak boleh dikekang dan dipersilahkan untuk berbeda-beda. Dari situ kreativitas nanti muncul, gitu ya. Nah, usianya ada nih. Oke, sekali lagi ya, YC Bandung bikin yang namanya e-book. Kita kalau misalnya share
di grup saya ngomongin tim pengurus ya. Berapa kali sih postingan kita yang menurut kita bentuknya bewara, informasi, berita nggak dibaca sama member? Seringnya. Berapa kali sih kita menginformasikan ke calon anggota cara gabungnya di Sumedang gimana sih? Cara gabungnya di Cirebon gimana sih? Gitu. Terus itu tuh kegiatannya apa aja? Bla segala macam. Belum lagi kalau misalnya kita mau diliput sama media. Ya apa namanya Cirebon atau mungkin karena dapat sponsor ya. Mana coba ada airnya kita pengen lihat bla segala macam. Di luar dari itu, yaitu tadi kita banyak banget peraturan atau ketentuan internal yang harus diikuti sama semua member. Dan tim pengurus juga harus tahu spesifikasi kerja dia seperti apa yang harus dia kerjain. Gitu kan ya? Akhirnya dibikinlah di e-book ini yang harapannya bisa mengakomodir seluas mungkin gitu entitasnya. Bisa buat orang lain, bisa buat internal, bisa buat siapapun, bisa buat member, bisa buat pengurusnya, bisa buat si ketuanya sendiri. Jadi yang saya share di sana, saya nggak perlu jelasin panjang lebar ya di sini ya. Jadi silakan aja nanti baca aja di grup atau itu kan linknya udah di share tuh. Linknya udah di share. Ilmu tentang bahwa pentingnya panduan atau peraturan untuk beberapa orang mungkin dirasa ribet banget sih komunitas hobi motor aja. Tapi seperti yang tadi saya bilang, setelah kita mengumpulkan banyak orang, merekrut anggota, di situ dibutuhkan ideologi, gitu loh. Supaya kita sama-sama tahu posisi kita sebetulnya ada di mana dan tindak tanduk kita, manfaat yang kita bisa berikan untuk kita sendiri dan lingkungan di orang sekitar itu apa, gitu loh. Kayak gitu. Lanjut. Nah sekarang di e-book ini semuanya ada. Semuanya ada. Sebelum kita bisa dengan secara pride tinggi gitu ya, dengan bangga bahwa kita member Yaci, anggota klub motor, saya mulai dari yang paling dasar dulu, sejarah klub motor dulu. Di e-book itu saya bahas sejarah klub motor itu awalnya dari mana, kenapa ada klub motor pertama di Indonesia siapa, kemudian siapa yang menjadi ketua klub motor pertama di Indonesia waktu masih zaman Belanda segala macam. Ini semuanya ada supaya kita tahu jati diri kita siapa. Setelah kita tahu jati diri kita siapa, kita kemudian bisa menentukan apa yang menjadi pembeda dari kita dibandingkan sama yang lain, supaya kita punya harga diri atau pride. Setelah kemudian kita sudah punya harga diri atau pride, akhirnya kita jadi percaya diri. Jadi dari jati dirinya dulu. Setelah jati diri kemudian kita harus dari situ kita punya harga diri. Setelah harga diri, akhirnya kita jadi percaya diri. Gitu. Lanjut. Visi misi ini membosankan lah ya. Visi misinya ada sama apal meureun atuh. Orang tuh dulu menjelaskan. Ini sejarah klub motor, dibaca-baca aja nanti klub motor pertama siapa, kenapa sampai ada Hells Angel, kenapa kalau yang kita tahu kenapa ada Satu Darah, kenapa ada Bikers Brotherhood, kenapa ada siapa yang jadi panutan kita, coba yang kita tahu apa HDCI atau banyak lah, semuanya ada di situ. Hells Angels, Pagers, Bandidos, ini 3 klub motor one percenter MC. Kalau makanya mungkin ada yang ngeh, ada yang enggak. Kenapa ya Cibandung mendeklarasikan sebagai 99 percenter MC? Karena kita bukan one percenter. Kenapa? Apa bedanya one percenter sama 99 percenter? Ya inilah nanti dijelasin di sini semua. Satu Darah, mereka itu tadinya mau gabung, cuman karena Hells Angels, Pagers sama Bandidos ini rasis. Ada isu rasisme di Eropa, di Amerika, akhirnya si orang Maluku yang berpindah ke Belanda setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, mereka memutuskan untuk tinggal di sana dan akhirnya bikin klub motor sendiri, namanya Satu Darah MC. Bikers Brotherhood sama Satu Darah itu duluan Satu Darah dulu, dan di Bandung sudah ada sekarang dan mendunia. Kalau Satu Darah mendunia, anggotanya bukan hanya orang Indonesia aja, tapi awalnya dari Maluku. Lanjut, terus ini baca-baca aja ya, penting nggak penting sih ini. Sebagai mukadimah aja, ini sejarah klub motor di Indonesia. Ada 2 klub motor. Yang pertama itu tahun 1913, yang kedua itu tahun 1915.
Nah, tujuan dari pendirian klub motor ini kayak kata bapak moyang kita ya. Bapak moyang klub motor nih bilang tujuan dari pendirian klub motor itu adalah melakukan perjalanan-perjalanan klub secara berkelompok oleh para anggotanya dengan fokus dan terutama mengemudi secara lambat dan saksama. Jadi bukan tujuannya buat keren-kerenan dulu, gitu loh. Sejarah dasarnya tuh buat mengemudi motor secara lambat dan kalau bahasanya dulu saksama ya, saksama. Meskipun akhirnya di tahun 1915 itu ada nih korban pertama kecelakaan di Indonesia ya, namanya Munah, itu warga Bekasi, ditabrak sama ini anggota geng motor ini nih, sama klub motor ini. Itu korban kecelakaan pertama di Indonesia tahun 1915. Udah skip, boring. Tuh kayaknya bacain aja nanti. Helikopter view apa? Ini untuk problem solving apa yang sudah terjadi di Garut, apa yang sudah terjadi di Indramayu. Harusnya sih bisa diselesaikan dengan teknik ini. Helikopter view di Cibaru sendiri sudah sering dan apa namanya sampai tingkat paling parah. Ini naturalisasi membership apa? Mana dari siapa ke mana? Bla segala macam, banyak kerja nggak mungkin yang jelasin ini semua, baca-baca aja nanti. Nah, terus gimana dong definisi role model yang tadi jadi pertanyaan Om Sahid? Nah, sebetulnya kalau misalnya di Asia Bandung, balik lagi, kalau misalnya tidak mau atau merasa tidak seret dengan apa yang disampaikan sekarang, ya si area yang lain di Jabar 9 dan Asia Bandung silahkan mengotak-atik namanya 7 point management community. Jadi 7 poin inti kenapa kita apa namanya, bukan kenapa kita ya, 7 poin inti yang harus kita laksanakan dalam kita berkegiatan di klub di YACI. Ada 7 poin. Yang pertama ini mah group riding. Group riding itu bisa konvoy, parade, satmori, touring, apalagi city rolling juga masuk namanya group riding. Kalau misalnya sendiri namanya solo riding. Kalau misalnya banyak kan namanya group riding. Jadi konvoy, misalnya konvoy atau satmori ini nomor 1. Uraiannya nanti ada. Terus kemudian yang kedua, nah nyambung sama yang masalah tadi yang menyampaikan monetisasi ya, sponsorship, salah satunya adalah tentang event, exhibition, sama sponsorship gitu. Yang ketiga adalah inspirational person for leadership. Dalam satu komunitas itu memang kita nggak bisa tanpa mentor. Kita nggak bisa tanpa guru, karena ini nggak ada ilmunya. Ada yang pernah baca tentang cara buku marketing, kita tahu banyak. Cara mengembangkan potensi diri misalnya kita tahu banyak. Tapi pernah manggil di Gunung Agung atau di Gramedia buku cara mendirikan klub motor gitu. Yang baik dan benar gitu. Baca 7 poin ini, Anda akan sukses di klub motor. Jadi kita memang harus cari inspirational person untuk leadership dari manapun, siapapun yang kita bisa jadikan contoh. Kita banyak ketemu orang, kita banyak tanya-tanya segala macam. Terus kemudian edukasi safety riding, entah itu mau coaching klinik atau kita ya Tasik bersyukur punya bukit besar karena bisa nyelenggarain track day di sana, latihan di apa namanya di sirkuit ya, lainnya gegeberan. Tapi Geri Mangu itu di Bandung. Atau bentuknya bisa sederhana seperti diskusi atau sharing setelah touring. Beres touringnya dibahas, mana kabar itu guna teman teman mana tuan jadi bahas itu untuk safety riding. Terus kemudian co-branding, ribet lah nanti co-branding, lihat aja lah ya. Terus CSR, nah CSR tadi yang nyangkut sama disampaikan sama Kang Ucil. Kalau di Pertamina, kalau di apalagi Jarum Super ada CSR, tapi itu kan corporate social responsibility, bentuk pertanggungjawaban si perusahaan kepada lingkungan terdekatnya. Kalau Pertamina misalnya apa nih? Sumur bersih, membangun 1000 sumur bersih, atau misalnya dari Pemkab, misalnya Pemkab ada membangun 1000 jembatan, atau misalnya apalagi Jarum ada beasiswa sama badminton, itu namanya CSR. Kalau kita tahu diri lah gitu. Jadi kita CSR-nya sesuai dengan kemampuan kita aja, tapi kita harus jelas penyalurannya, uraiannya nanti ada. Nah, yang ketujuh
Yang terakhir itu tadi online media atau digital branding. Ini nyambungnya sama yang aspirasi dari Om Asep sama si sama Om Mamanya. Oh ya. Om Mama udah tahu, Om Mama nggak sama si Om Mama mah jadi nggak. Oke lanjut ya, ini untuk safety riding, ini juga harus disepakati, divisualisasikan biar gampang dimengerti, supaya satu bahasa. Bayangin kalau misalnya ini nyebar ke semua ke seluruh Indonesia. Jadi saat begitu ya si Palembang datang ke Bandung 5 orang, kita kawal mau kemana. Saat group riding sama mereka, bahasa komunikasi visualnya selalu sama, gitu loh. Wah no, iya cukup kadia, iya kadia, barijin salah gitu. Lanjut. Ini saya agak narsis sedikit, plat nomornya plat nomor motor saya dulu. Sombong amat. Udah, terus ada konvoy emang butuh apa aja? Road captain ngapain, full rider ngapain, mekanik harus apa, terus medical ngapain, dan ini contohnya bukti. Terus seperti tadi saya bilang bahwa nggak mau belum tentu apa yang disampaikan di sini adalah Yaci area lain belum punya, tapi Yaci Bandung udah duluan, salah. Medical itu dulu Yaci Cimahi yang duluan. Yaci Cimahi waktu surga Pangandaran, ada yang ingat? Kita nggak ada kepikiran untuk harus ada di tim medical saat misalnya ada kecelakaan. Terus ada ya? Oh, si Om Mas Bro. Dulu ya si Cimahi inisiatif bawa tas, tapi memang benar-benar tas medis. Isinya itu perlengkapan K3K semua waktu turga Pangandaran. Dan di situ baru kita kepikiran, oh ya, berarti Guruna memang ada tim medical. Boleh tepuk tangan buat Cimahi. Bahas tentang 7 point community management ya. Ini urutan event harapan saya, makanya untuk nanti area yang baru kayak Kuningan atau mungkin nanti ada Cirebon, apa namanya? Singapura. Pangandaran. Ciamis mungkin. Kalau misalnya bingung, ya kita kumaha sih? Ini makanya ini tuh bukan artinya harus dituruti mentah-mentah. Karena ini pernah dan akhirnya mental kejadian di Aceh Cirebon sama siapa Cil? Jadi nggak bisa sih kayak ini diikuti mentah-mentah karena masing-masing area itu punya karakternya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi nggak bisa. Jadi cuman karena kebetulan tadi yang disampaikan aspirasi dari beberapa area yang hadir sekarang ternyata bisa dijawab dengan e-book dan image nanti ya om image nanti saya jelaskan lagi. Lanjut, nanya dari Agolan ke teman. Udah, arutan alur perencanaan. Nah ini sebetulnya untuk kalau misalnya mau menyelenggarakan event, orang hayang punya event juga Tasik, harita kumaha sih. Nah ini teh guide-nya, ini teh panduannya gitu. Apa aja yang harus disiapin secara berurutan, jadi lu nggak bisa tiba-tiba misalnya tiga W 3H baca aja nanti ya. Ada contohnya, contoh rundown gimana, contoh modul teknisnya kayak gimana, contoh perizinan gimana, contoh MOU sama vendor gimana, beda antara proposal sponsorship setelah kemudian di ACC kita harus punya MOU namanya kebermanfaatan. Kalau community management tadi yang masalah inspirasi Cimahi, saya satu minat di Cimahi sama polisi waktu kita mau berangkat ke Turga Pangandaran. Kayak gini-gini ini masih lanjut, ini co-branding apa? Co-brandingnya jadi orang kerjasama, tapi ujung media atau pihak anu sebenarnya hubungan anak pisan ujung si Aero. Atau misalnya kalau yang pernah mah ya Cibarung sama Stargame Magazine. Padahal si Stargame Magazine itu majalah KBB, majalah cewek kayak aneka gadis, tapi itu mah versi ABG mah nggak Stargame. Kayak Rindo Touring juga sama Respiro. Padahal Respiro kan apa relanya? Maksudnya produk jaket, produk apalagi Respiro tadi celana. Hubungannya jadi nungi motor gitu, hubungannya jadi Yamaha gitu. Udah lanjut. Nah ini CSR. Untuk CSR, ya Cibandung rencananya begini. Jadi kita ingin menjadikan ini juga sama. Makanya saya bilang duluan ya Cibandung itu duluan Cirebon. Ya Cirebon mau udah dari kapan berarti ngejadiin panti asuhan apa namanya?
Kayak transaksi jual putus. Pokoknya lu terima kalau kita ada, kalau enggak. Kalau gitu nggak akan konsisten, nggak akan nggak akan continue bener. Jadi nggak jual lepas. Kita survei dulu panti asuhan yang mau kita bantu mana. Oh dipilih nih yang ini. Kita survei lagi ke survei panti asuhan yang udah dipilih itu kebutuhan dia apa aja. Setelah dirinci, baru kemudian kita rencanain. Kita rencananya mau supply apanya dulu nih? Apa kita bantu beresin dulu, kita bantu bersihin dulu, kita ganti catnya, kita kasih kita daftarin wifi gratis misalnya supaya nanti situ bisa belajar online atau apapun lah. Didata dulu, setelah didata baru kemudian kita cicil. Jadi kita punya beban masalah hirupnya orangnya sarwanya aya wae nya kita udah. Cuma maksudnya teh ya sambil lah gitu. Tidak bisa kan yang satu menunggu yang lain dah. Iya kan kudu jalan gitu. Dan ini supaya berkelanjutan kontinu. Kenapa anak yatim? Kenapa panti asuhan? Tilu doa nu pasti dijabah ku Allah. Nu kahiji naon doa naon? Terus doa kedua Orang yang tertinggal. Benar. Doa yang ketiga adalah doa anak yatim. Kan jadi barokah jang urang na oge gitu. Oh, udah makan. Sih. Jika gitu. Ini udah berjalan. Selain misalnya untuk anak yatim atau panti asuhan juga pernah kita berpartisipasi dana tapi ya. Dana untuk Yaci Dewata, karena Yaci Dewata mereka kan lagi gencar-gencarnya tuh ngelawan yang disuarain sama si Jerry SID reklamasi. Akhirnya Yaci Dewata punya inisiatif untuk membeli bibit pohon bakau dan mereka tanam sendiri, mereka open donasi dan kita waktu itu ya ada sedikit rezeki lah kita nyumbangin ke mereka juga. Nah ini yang tadi untuk online media digital branding. Saya detailnya juga kumaha. Yang pasti harus ada tim dokumentasi. Yang kedua harus ada tim editor. Yang ketiga ini harus ada tim publishing. Makanya ini semua adanya di tim kreatif. Yang ini tim humas. Nah syaratnya apa aja? Cuma 4. Yang pertama activities dulu. Setelah activities didokumentasikan. Setelah didokumentasikan kemudian kemasannya kita harus pikirin, diedit. Setelah kemudian dikemas, disortir dan diedit, baru kemudian dipublish. Untuk nyari apa? Nih nyari yang ini. Gitu. Tujuannya mancing ieu. Artinya, lu nggak mungkin mau bikin branding Yaci apa, ini Yaci Bandung begini, bla 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 segala macam. Tapi aktivitas lu nggak ada, kegiatan lu nggak ada, gitu loh. Si 6 kegiatan tadilah yang kemudian bisa jadi materi bahan untuk kemudian didokumentasikan. Itu masalah. Jadi materi nanti di di Macplus, materi di Macprex misalnya digabungin, tapi si covernya dicabut gitu. Ya, covernya dicabut. Ya, jadi si daftar isi sama si cover ininya nanti dirubah. Jadi cover ya Jabar 9 atau Jabar gitu kan. Daftar isinya nanti ini Yaci ini Yaci ini. Jadi semuanya ibaratnya juga beberapa majalah tapi digabungin jadi satu. Tapi si halaman belakangnya, daftar isinya, sama si covernya dicabut gitu aja, juga gitulah kurang lebih. Digabungin jadi satu. Jadi satuin semua. Disatuin satu. Ya biar orang lain yang lihat juga, oh ini punya Jabar. Gitu. Jadi kontenan itu. Iya. Oh iya, kontennya nanti disortir lagi. Jabar sendiri nanti mau punya admin punya. Jabar iya. Ada. Ya kan original ya. Iya. Pengen banget jadi admin. Ya. Digaji. Oh, nggak bisa ngaruh yang gaji Cianjur. Tuan. Udah lah, apa ya? Lapar. Habis itu mah ya kieu ngobrol santainya. Intinya mah gitu lah, ayeuna nyawa kabayang ka mana. Yang setelah ini dibahas tadi nanti teknis untuk si Macplus. Yang kedua Kopdargab geus gabung. Jam 3 kudu geus bubar balik. Jadi kalau lain namanya bisa ditanyakan pas pulang dari musda ini, apa oleh musdanya klik aja linknya. Kalau udah punya gitu kan. Iya. Macprex.
Ya, itu aja saya tutup. Kita menikmati makan siang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya nanti ya menurut Om Syahid kan banyak yang belum ya. Yang belum kasihan. Ya. Bisa ada ide kreatif atau door pressure dan menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah kopdargatnya Kang Emon, paling Sumedang mah menunggu kondisinya, karena di Sumedang teh saat ini ya masih kayaknya masih urgent gitu masalah COVID ini. Jadi untuk kopdargat sih gak nama, untuk Sumedang teh can pasti gitu. Karena masalah ini pun sebenarnya mah kikiannya sebenarnya orang teh hariwang sebenarnya namanya, cuma ya Bisa emosional ya. dan bisa emosional, bisa kumaha. Untuk masalah kopdargat untuk sekarang ini atau di tahun inilah kayaknya mah nggak memungkinkan untuk terselenggaranya Kopdargat Jabar 9 ini. Ya gitu paling gitu doang sih dari Sumedang mah gitu. Paling nanti ada tambahan punya. Iya, jadi sebelumnya itu rencananya Kopdargat Jabar 9 itu rencana itu akan dilaksanakan pada bulan Agustus kemarin. Rencana itu akan disatukan dengan anniversary yang ketiga, yaitu Sumedang. Sebenarnya kita sudah membentuk panitiaan, segala upaya sudah dilakukan lah. Tapi pada saat perizinan kita ke pemerintahan dan ke Polres Satpol PP setempat, ya sebenarnya kita mendapatkan izin, cuman prosesnya itu yang dipersulit. Karena apa? Sebenarnya yang akan melaksanakan acara Kopdargat itu bukan hanya YACI, sebenarnya R15 Sumedang juga mengadakan, cuman sama tidak diizinkan. Kita bisa aja nakal mencari tempat yang jauh dari kota, diselenggarakan bisa aja, cuman pada saat kita ketahuan, yang repot itu kebetulan kohort juga aparatur negara, jadi takutnya mencari nama baik YACI. Nah, untuk tahun sekarang sepertinya YACI Sumedang belum bisa mengadakan Kopdargat. Cuman kita sudah merencanakan Sumedang siap melakukan Kopdargat pada bulan April tahun 2021. Itu disatukan dengan edisi yang keempat. Gitu. Mungkin perlu diingatkan kembali karena saya sendiri sebetulnya lupa. Kopdargat itu kan kita kan waktu itu sistemnya kayak arisan ya, dikocokkan dulu teh ya. Jadi setelah Sumedang, kemudian Bandung. Nah sekarang misalnya dengan kondisi kayak gini kita sepakati bersama, apakah mau di switch misalnya, karena memang seperti yang tadi Kang Pijar bilang, memang Bandung juga sama, apalagi ya Bandung sama, memang sama ketat juga lah ya. Bandung juga sama ketat juga, sampai akhirnya kita di H-3 itu memutuskan untuk pindah tempat Anif gitu. Itu benar-benar PR banget gitu, karena dari sebulan sebelumnya kita udah prepare segala macam,
namanya bikin event ya, segala harus disiapin kan. Tiba-tiba di H-3 kita harus pindah tempat. Ya mau nggak mau memang pilih tempatnya yang tadi Kang Pijar bilang, opsinya kita lari ke yang bisa dibilang terpencil lah ya, jauh dari kota. Makanya Assalamualaikum. Izin Akang ngomong untuk membacakan notulasi Musda Jabar yang telah dibahas. Untuk pembahasan pertama, ada yang dibahas itu untuk role model dari nasional sendiri, langsung dari area Sumedang. Sumedang mau mengungkapkan pendapatnya itu untuk naik ke klaster berikutnya harus kuat terlebih dahulu dasarnya. Dasar tersebut adalah kebersamaan yang di Sumedang sendiri itu masih kurang kebersamaannya. Namun untuk menjadi role model sudah pantas, jadi Jawa Barat itu sudah pantas untuk menjadi role model nasional. Lanjut ke area Cianjur, dari Om Said sendiri menyampaikan bahwa Brody juga bertanya mungkin Om Said itu role model untuk nasionalnya itu seperti apa kriterianya dan definisinya itu apa gitu. Lalu untuk area Tasik, poin penting yang masih kurang untuk bakal menjadi role model sebagai nasional itu adalah kurangnya dokumentasi dari si tuan rumah pengacara tuan rumah penyelenggara event untuk dilaporkan ke nasional gitu. Jadi lebih kurang kurang branding media publikasi medianya. Lanjut ke area Cirebon. Jabar sudah pantas menjadi role model untuk nasional. Kedepannya untuk event-event seperti Kopdargab untuk bisa lebih ditingkatkan, terutama adanya program CSR yang jadi event itu tidak hanya sekedar hura-hura atau senang-senang saja digaji sendiri gitu. Jadi membawa manfaat bagi masyarakat di sekitar. Lanjut ke area Indramayu. Area Indramayu berbicara Jabar sudah pantas, namun untuk area Indramayu sendiri masih kurang untuk member atau SDM-nya. Nah, kedepannya sebelum ruang lingkup nasional dibenahi dulu si Jabarnya itu sendiri, itu regionalnya. Lalu lanjut ke area Cimahi. Alangkah lebih baik dibuatkan proposal yang disetujui oleh seluruh area di regional Jabar dengan tujuan untuk sponsor, lalu bentuk atau buat akun sosmed yang terpusat untuk event-event di regional sendiri itu. Lalu yang terakhir Jabar 9 sudah pantas untuk jadi role model nasional. Lalu dari yang terakhir area Bandung, sebelum menjadi role model harus dibenahi terlebih dahulu di dalamnya. Lalu perkuat dokumentasi, terutama memanfaatkan si yang barusan dibahas itu antara e-book dan image. Untuk notulasi itu udah. Terus lanjut ke masukan dari Tasik. Kata Tasik itu setiap tuan rumah Kopdargab harus ditunjukkan si profilnya itu sebelum mengadakan si event itu, karena agar kedepannya tidak perlu lagi untuk dibahas-bahas lagi. Jadi sebelum si program itu terlaksana, minimal member-member itu udah pada tahu lah si profil tuan rumah si event Kopdargab itu sendiri gitu. Lalu catatan penting lagi untuk dokumentasi lebih diperkuat lagi. Jadi dokumentasinya masih kurang gitu menurut Tasik. Lalu dari Bandung, Om Mamai, harus ada image terpusat dari Jabar gitu. Jadi Jabar itu harus punya image sendiri gitu, nggak cuma per area doang gitu. Lalu pembahasan tadi Kopdargab Jabar selanjutnya yang akan menjadi tuan rumah dan kesanggupan para area di regional itu sendiri. Kalau untuk Cianjur lebih memilih yang belum jadi tuan rumah untuk melaksanakan atau menyelenggarakan event Kopdargab yang selanjutnya, dan Cianjur siap untuk full tim datang, tidak masalah ya. Lalu lanjut ke area Sumedang. Untuk Sumedang sendiri tidak memungkinkan menyelenggarakan pada tahun ini dan menyanggupi pada bulan April tahun depan 2021. Dan untuk kesiapan menghadiri acara itu sendiri,
siap. Lalu untuk Cirebon pun sama siap datang dan mendukung, tidak masalah apabila ada selangkatan pada tahun ini. Sama Tasik pun sama seperti Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Cimahi juga sama gitu. Lalu tadi ada masukan terakhir dari Kang Acong untuk PR selanjutnya untuk Raymond mungkin sebagai koridor Jabar yang sekarang sudah ditetapkan harus lebih bisa merangkul area-area yang sedang mengalami masalah gitu, seperti sekarang itu kan Garut ya, jadi harus bisa menjadi perpanjangan dengan si nasional gitu, jadi komunikasinya harus lebih bisa dijalin lagi. Mungkin sekian untuk motivasi Muda Jabar 9 Juli 2 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan demikian juga mungkin yang mengingat waktu dan yang dikhawatirkan cuaca akan menjadi kendala di perjalanan keluar kita nanti, kita langsung tutup aja dengan sebentar sebelum menutup ini ada dari Sumedangnya ada sedikit door prize mungkinnya. Bagiin aja lah buat Rengat. Langsung aja lah sama Raymond. Ada door prize sih sebenarnya, Biar gak gedut. lumayan buat semuanya. Tapi kan lupa sebenarnya mas. Oh dibagi semua. Ya. Ya door prize-nya. Gini aja, coba si si koor berjajar di hadapan saya, kita cepat aja yuk biar kita efisiensikan. Udah gitu doang. Udah, ya cepat aja. Sekarang balik kanan. Nah, silakan teman-teman Yayasan Sumedang menyerahkan hadiahnya sesuai dengan pasangannya masing-masing. Di foto. Udah biar aja ya, biar kita lihat. Cacong ayam wae. Abdul saya mau salaman aja pikir ya. Saya salaman goblok. Saya mau salaman aja. Oke, video boleh dibantu video sambil lihat ke kamera. Ada ujung di sebelah kanan saya berarti ya di ujung. Nah, sip di akalnya. Oke. Ya si Jabar, ya si Jabar 100%, oke? Yuk. Lagi salaman lagi. Salaman lagi. Nah, gitu. Oke, siap. Ya si Jabar 100%, oke? Oke, kita tes dulu. Ya si Jabar. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Sampai jumpa di Kopdarga berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.